Berpikir positif sering dianggap sebagai solusi untuk semua masalah. Seolah-olah dengan selalu tersenyum dan berkata, semua akan baik-baik saja. Hidup otomatis jadi lebih ringan. Padahal tidak sesederhana itu. Disinilah banyak orang tanpa sadar terjebak dalam toxic positivity. Berpikir positif tanpa toxic positivity berarti tetap optimis, tapi tidak memaksa diri untuk menolak perasaan yang sedang dirasakan. Kita boleh kok merasa sedih, kecewa, marah, atau lelah. Semua emosi itu manusiawi dan punya peran penting dalam hidup kita. Masalah muncul ketika kita merasa bersalah hanya karena sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita dipaksa untuk harus kuat, harus bersyukur, atau jangan mengeluh. Padahal hati sedang penuh. Ini bukan berpikir positif, tapi justru menekan perasaan. Berpikir positif yang sehat dimulai dari mengakui kenyataan. Mengakui bahwa hari ini memang berat. Mengakui bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Dari sini kita belajar menerima kondisi diri apa adanya, bukan versi sempurna yang dipaksakan. Optimis bukan berarti menutup mata dari masalah. Optimis berarti percaya bahwa kita bisa melewati masalah, meskipun saat ini rasanya sulit. Kita boleh berkata, aku sedang sedih sambil tetap yakin, tapi aku akan pelan-pelan bangkit. Dengan mengizinkan diri merasakan emosi negatif, kita justru jadi lebih kuat. Perasaan yang diterima akan lebih mudah diproses dan dilepaskan, dibanding perasaan yang terus ditekan dan dipendam. Berpikir positif tanpa toxic positivity juga berarti lebih jujur pada diri sendiri. Tidak perlu selalu terlihat kuat di depan semua orang. Tidak apa-apa meminta bantuan, bercerita, atau sekadar mengakui bahwa kita sedang tidak sanggup. Saat kita berhenti memaksakan kebahagiaan palsu, kita memberi ruang untuk kebahagiaan yang lebih tulus. Kebahagiaan yang datang dari pemahaman diri, bukan dari penyangkalan perasaan. Hidup bukan tentang selalu tersenyum, tapi tentang tetap melangkah meski sedang terluka. Tetap berharap meski pernah kecewa, dan tetap percaya pada diri sendiri meski sedang merasa rapuh. Jadi, berpikir positiflah dengan cara yang sehat. Terima semua emosi, rawat diri dengan lebih lembut, dan ingat bahwa menjadi manusia tidak harus selalu kuat setiap saat. Berpikir positif yang sehat juga mengajarkan kita untuk tidak membandingkan luka sendiri dengan luka orang lain. Setiap orang punya kapasitas dan cerita hidup yang berbeda. Apa yang terasa ringan bagi orang lain bisa jadi sangat berat bagi kita dan itu valid. Kita tidak perlu merasa harus selalu bersyukur setiap saat untuk dianggap dewasa. Bersyukur itu baik, tapi perasaan sedih juga tidak salah. Keduanya bisa hadir bersamaan tanpa saling meniadakan. Saat emosi datang, cobalah untuk mendengarkannya, bukan melawannya. Tanyakan pada diri sendiri apa sebenarnya yang sedang dibutuhkan. Kadang jawabannya bukan motivasi, tapi istirahat dan kejujuran pada diri sendiri. Berpikir positif bukan soal mengubah semua pikiran negatif menjadi kalimat manis, tapi soal menenangkan pikiran, melihat masalah dengan lebih jernih, dan memilih respon yang lebih bijak. Ada kalanya kita memang butuh waktu untuk merasa hancur sebelum bisa bangkit. Proses ini bukan tanda kelemahan, tapi bagian dari penyembuhan yang seringkali tidak terlihat. Dengan menerima perasaan, kita belajar memahami diri sendiri lebih dalam. Kita jadi tahu batasan, kebutuhan, dan apa yang sebenarnya membuat kita lelah selama ini. Optimisme yang realistis membantu kita tetap melangkah tanpa mengabaikan kondisi diri. Kita boleh punya harapan, tapi juga sadar bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ketika gagal, kita tidak perlu memaksakan diri untuk langsung bangkit dengan senyum. Cukup akui rasa kecewa, tarik napas, lalu perlahan susun kembali langkah. Berpikir positif yang sehat membuat kita lebih berempati. Bukan hanya pada orang lain tapi juga pada diri sendiri. Kita berhenti menghakimi diri hanya karena tidak selalu kuat. Dalam hidup, ada hari-hari di mana yang terbaik yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan. Dan itu sudah cukup. Tidak semua hari harus produktif atau penuh semangat. Dengan berhenti memaksakan diri untuk selalu bahagia, kita memberi ruang untuk kejujuran emosi. Dari sinilah ketenangan yang lebih dalam bisa tumbuh. Kita belajar bahwa rasa sedih bukan musuh, melainkan sinyal bahwa ada bagian diri yang perlu diperhatikan dan dirawat. Berpikir positif tanpa toxic positivity membuat hidup terasa lebih manusiawi. Tidak sempurna tapi lebih jujur dan lebih ringan dijalani. Kita tidak lagi berlari dari perasaan, tapi berjalan berdampingan dengannya. Pelan tapi penuh kesadaran. Dan pada akhirnya, optimisme sejati lahir bukan dari penyangkalan, tapi dari keberanian untuk menerima diri sepenuhnya. Saat kita mulai berdamai dengan perasaan sendiri, hidup terasa lebih tenang. Kita tidak lagi sibuk menutupi luka, tapi fokus merawat diri agar bisa pulih perlahan.
Berpikir positif yang sehat juga membuat kita lebih sabar dengan proses. Kita paham bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam, dan itu tidak apa-apa. Ada hari di mana semangat terasa penuh, dan juga hari di mana bangun dari tempat tidur saja sudah jadi perjuangan. Keduanya sama-sama bagian dari perjalanan hidup. Dengan berhenti memaksakan diri, kita belajar mengenali kapan harus melangkah, dan kapan harus berhenti sejenak. Istirahat bukan tanda menyerah, tapi cara untuk bertahan. Toxic positivity sering membuat kita merasa sendirian dalam kesedihan. Padahal ketika kita jujur dengan perasaan, kita justru membuka pintu untuk dukungan dan empati. Berpikir positif tanpa menolak emosi membantu kita membangun mental yang lebih kuat. Bukan kuat karena tidak pernah jatuh, tapi kuat karena tahu cara bangkit dengan sehat. Kita jadi lebih berani mengatakan, aku sedang tidak baik-baik saja, tanpa merasa lemah atau gagal. Dari kejujuran inilah hubungan dengan orang lain menjadi lebih dalam. Kita tidak hanya berbagi tawa, tapi juga ruang untuk saling memahami. Optimisme yang tulus tumbuh dari penerimaan, bukan dari paksaan. Dari keyakinan bahwa kita boleh lelah, tapi tidak berhenti berharap. Ketika kita memberi ruang pada perasaan, kita juga belajar mengelola emosi dengan lebih bijak. Yang tidak meledak-ledak, tapi juga tidak memendam. Berpikir positif yang sehat membuat kita lebih sadar bahwa setiap emosi ada waktunya. Datang dirasakan, lalu perlahan pergi. Hidup memang tidak selalu adil, tapi kita selalu punya pilihan bagaimana meresponnya. Dan pilihan itu bisa dibuat dengan penuh kesadaran. Kita tidak perlu menjadi versi sempurna untuk dianggap cukup. Menjadi diri sendiri apa adanya sudah lebih dari cukup. Dengan pola pikir ini kita melangkah lebih ringan. Bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena kita tidak lagi memerangi perasaan sendiri. Inilah makna berpikir positif yang sebenarnya. Tetap optimis sambil tetap jujur pada apa yang kita rasakan. Ketika kita berhenti menyangkal perasaan, kita mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Kita tidak lagi memusuhi emosi, tapi menjadikannya bagian dari proses bertumbuh. Berpikir positif yang realistis membantu kita melihat hidup apa adanya. Tidak terlalu gelap, tapi juga tidak terlalu dipaksakan terlihat cerah. Kita belajar bahwa menangis bukan tanda kelemahan, melainkan cara tubuh dan hati melepaskan beban yang selama ini dipendam. Ada momen di mana kita butuh diam bukan nasihat, dan itu sah-sah saja. Tidak semua masalah harus langsung diberi solusi. Dengan menerima perasaan, kita memberi diri kesempatan untuk benar-benar sembuh. Bukan sekadar terlihat baik di luar. Berpikir positif tanpa toxic positivity membuat kita lebih lembut pada diri sendiri. Kita berhenti bicara kasar pada diri sendiri saat gagal. Kita mulai mengganti tuntutan dengan pengertian, mengganti tekanan dengan penerimaan. Dalam proses ini kita sadar bahwa hidup bukan perlombaan. Setiap orang punya ritme dan waktunya masing-masing. Optimisme yang sehat tidak menuntut kita untuk selalu kuat. Yun Hanyes mengingatkan bahwa kita masih punya harapan, sekecil apapun itu. Ketika lelah, kita boleh berhenti sebentar tanpa merasa tertinggal. Karena jeda juga bagian dari perjalanan. Berpikir positif yang sehat membuat kita lebih peka terhadap batas diri. Kita tahu kapan harus berkata cukup. Dengan mengenal batas, kita justru bisa melangkah lebih jauh tanpa kehabisan energi. Kita tidak lagi mengukur kebahagiaan dari seberapa sering tersenyum, tapi dari seberapa jujur kita pada diri sendiri. Dari kejujuran inilah rasa damai perlahan tumbuh. Bukan damai yang sempurna, tapi damai yang nyata. Dari saat itulah, kita menyadari bahwa menerima diri adalah bentuk optimisme paling kuat. Menerima diri bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru dari penerimaan itu, kita bisa melangkah dengan arah yang lebih jelas dan hati yang lebih tenang. Berpikir positif yang sehat membuat kita tidak terburu-buru menghakimi keadaan. Kita belajar menunggu, memahami, lalu mengambil langkah yang sesuai kemampuan. Ada kalanya hidup mengajarkan kita untuk melambat, bukan karena kita tertinggal, tapi karena ada hal penting yang perlu disadari. Saat kita berhenti melawan perasaan, energi yang biasanya habis untuk menyangkal bisa dipakai untuk memulihkan diri. Berpikir positif tanpa toxic positivity juga berarti berhenti memaksakan standar kebahagiaan orang lain pada diri sendiri. Kita tidak perlu selalu terlihat bahagia di media sosial untuk dianggap baik-baik saja. Yang penting adalah kejujuran dalam hati. Dengan jujur pada perasaan, kita jadi lebih mudah memahami apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan apa yang dituntut lingkungan. Optimisme yang dewasa membuat kita sadar bahwa hidup punya naik turun, dan semua itu wajar. Kita boleh punya rencana besar, tapi juga perlu siap ketika kenyataan berjalan berbeda dari harapan. Berpikir positif
Yang sehat membantu kita berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa diubah, sambil fokus pada hal yang masih bisa diusahakan. Saat kegagalan datang, kita tidak lagi menyalahkan diri berlebihan. Kita dipelayar lalu melanjutkan langkah dengan lebih bijak. Kita mulai memahami bahwa proses tumbuh seringkali terasa tidak nyaman, dan itu bukan tanda bahwa kita salah jalan. Dengan Sea of Vines, kita membangun ketahanan mental yang lebih kuat dan stabil. Bukan ketahanan yang keras dan menekan, tapi yang lentur dan penuh pengertian. Dan dari sinilah, optimisme sejati tumbuh. Bukan dari penyangkalan rasa sakit, tapi dari keberanian untuk terus berjalan meski pelan. Sebagai penutup, ingatlah bahwa berpikir positif tidak berarti menutup mata dari rasa sakit. Kita tetap bisa berharap sambil jujur pada apa yang sedang dirasakan. Dengan menerima emosi, merawat diri, kita membangun optimisme yang lebih sehat dan nyata. Tidak perlu selalu kuat, yang penting terus sadar, terus belajar, dan terus melangkah dengan hati yang lebih lembut pada diri sendiri.